Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tahmiluna ila sa'adatil quswa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum bi nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asma'u faqala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Saudaraku, sidang Jumat rahimahullah, kita sudah berada di 22 Sya'ban. Tidak lama lagi kita akan memasuki Ramadan. Oleh sebab itu, judul khutbah kita pada kesempatan ini target Ramadan. Dalam kehidupan ini kita mesti punya fokus. Kita harus jelas tujuan yang kita capai. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan fasilitas untuk kebaikan kita. Maka target kita pasti target satu, kita targetkan untuk memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam Al-Quran Allah hanya mengatakan bulan yang tempatnya Al-Quran turun, waktunya Al-Quran turun hanyalah bulan Ramadan. Allah sampaikan syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu unzila fihil Quran, diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi petunjuk bagi manusia dan menjadi pembeda bagi manusia dari yang hak dan yang batil. Al-Quran bulannya bulan Ramadan. Maka target satu kita adalah membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran, lalu mengamalkan Al-Quran. Setiap kaum muslimin mestinya di dalam bulan Ramadan ini setidaknya dia menargetkan khatamul Quran satu kali. Karena dalam satu tahun itu ada seorang muslim itu yang tidak khatam Al-Quran. Tapi pada bulan Ramadan Allah mudahkan semua itu, sehingga syahrul ibadah, bulannya ibadah, bulannya Ramadan itu orang fokus membaca Al-Quran itu. Lalu yang kedua, mestinya kita memahami apa yang kita baca itu. Ketika Al-Quran dikatakan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, akan menjadi petunjuk dan menjadi pembeda, mana yang boleh, mana yang tidak. Tentunya kita harus paham apa yang kita baca itu. Al-Quran dalam lughatul Arabiyah, dia dalam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Oleh sebab itu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hari ini sudah ada Al-Quran terjemahan, kita baca sehingga kita paham artinya. Lalu yang ketiga, kita mesti memahami pula tafsir Al-Quran itu, apa makna dan maksudnya. Dan yang keempat, kita mesti mengamalkannya. Ketika itu kita lakukan, maka Al-Quran akan berfungsi. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikian Al-Quran itu tidak ada keraguan dalamnya, tidak ada yang perlu dipertanyakan di dalamnya. Jelas menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kenapa tidak menjadi petunjuk dalam kehidupan kita Al-Quran? Karena kita
tidak tahu apa yang kita baca. Mungkin kalau tidak berlebihan, ada seorang muslim yang belum pernah menamatkan Al-Quran. Lebih miris lagi, ada seorang muslim yang tidak pandai membaca Al-Quran. Bagaimana menjadi petunjuk? Mungkin di antara kita sudah ada yang khatam Al-Quran berkali-kali, tapi tidak juga mengerti apa yang dikhatamkan itu. Atau mungkin di antara kita sudah ada yang mengerti akan bacaan kita itu, tapi mungkin belum paham juga maksud dan tujuan tafsirnya. Atau yang lebih parah lagi, Al-Quran sudah dibaca, paham artinya, paham pula maksudnya dan tujuannya, tapi tidak diamalkan Al-Quran itu. Maka Ramadan besok target kita harus membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana dalam pelaksanaannya? Kita lakukan tadarus di masjid. Kita membaca Al-Quran bersama-sama di masjid. Terus bagaimana caranya? Apakah kita harus musabaqah, sambung menyambung? Ini baca, lalu si B membaca, si C membaca, menyambung, atau sama-sama membaca sehingga tidak ada yang mendengar? Tidak seperti itu. Tadarus Al-Quran, belajar mengaji bersama-sama, mempelajari Al-Quran itu sebaiknya ada gurunya, ada satu yang paham, sehingga yang satu itulah yang membaca, yang lain mendengar. Apakah sama pahala orang mendengar dengan membaca? Sama. Tidak orang Al-Quran pasalnya. Jika dibacakan Al-Quran, kamu harus dengar. Wa'al situ, kamu diam, kamu pahami, maka kamu samalah pahalanya. Betapa indahnya kalau ada sang guru yang paham Al-Quran berlebih daripada teman-teman satu kelompok itu membacakan Al-Quran itu dengan bacaan yang jelas, yang benar, dengan suara yang indah, lalu dia terjemah pula dalam bahasa Indonesia, kemudian dia tafsirkan pula, dia uraikan pula, kita mendengar. Masya Allah, kalau itu target, maka Al-Quran akan membumi dalam kehidupan kita. Target pula, apa yang harus kita capai dalam bulan Ramadan itu? Ada bulan pengampunan. Wa idza ta'ala ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a wa yastajibu li wa yu'minu bil amali yashkurun. Di dalam Ramadan itu ada fasilitas dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa. Maka berdoalah kamu. Ujibu da'watad da'i. Aku akan menjawab semua doa-doa orang yang berdoa. Allah akan ampunkan semua. Allah akan kabulkan semua permohonan. Maka Ramadan adalah bulan doa. Sampai dosa-dosa kita pun dimintakan diampunkan oleh Allah. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, aniaya mereka terhadap diri mereka, lalu mereka itu minta ampun, lalu mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang bisa mengampunkan dosa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Dan berjanji tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Ramadanlah yang memberikan fasilitas itu, sehingga Ramadan itu nanti akan mengantar kita kepada fitrah. Yang ketiga, target kita harus disempurnakan Ramadan itu. Walitukmilul iddah walitukabirullah. Hendaklah kamu menyempurnakan bilangan Ramadan kamu itu sampai kamu nanti waktu takbir hadir. Sebab itu Ramadan untuk menyempurnakannya, di siang hari menahan, di malam hari beribadah ke dalam masjid. Maqama Ramadan iman waktu sahabat mufirlah ma taqaddama min dzambi. Siapa-siapa yang sholat tarawih datang ke masjid ini, siapa-siapa yang mendirikan malam Ramadan itu, bahagiannya sholat tarawih dan sholat witir dari awal sampai akhir, maka Allah akan gugurkan dosanya. Target kita yang ketiga adalah ikut sholat tarawih dan sholat witir penuh sampai nanti walitukmilul iddah walitukabirullah, sampai nanti kita ikut bertakbir pada malam yang terakhir itu. Yang keempat, target kita di bulan Ramadan ini adalah melakukan amal
untuk kemanusiaan. Manakah untuk kemanusiaan itu? Ramadan bulan berbagi. Saudara-saudara kita banyak yang belum punya, kita mungkin punya. Tapi begitu hebatnya Allah memutar ekonomi di Ramadan. Tidak pernah berputar ekonomi di luar Ramadan seperti di dalam Ramadan. Tidak ada orang yang tidak diberi Allah rezeki bulan Ramadan itu. Di luar bulan Ramadan, orang tidak mau membeli semua yang ada. Tidak datang selera orang. Tapi begitu di Ramadan, apapun yang dijual orang di pinggir jalan, habis semuanya. Orang memasak sesuatu yang biasanya tidak dibeli orang di bulan Ramadan, di luar Ramadan, di dalam Ramadan dibeli. Siapakah yang memutar ekonomi itu? Maka dalam sebuah penelitian Muslim bahwa sesungguhnya perputaran ekonomi yang sangat stabil adalah di bulan Ramadan. Maka di mana orang di bulan Ramadan itu biasanya berbagi, semangat berinfak, semangat bersedekah luar biasa. Apalagi kita bersedekah untuk memberikan pembukaan kepada orang-orang yang berpuasa, antar masjid luar biasa pahalanya. Sama pahala orang yang berpuasa itu kita dapatkan tanpa mengurangi pahala mereka. Jemaah rahmat Allah, mudah-mudahan menerima 4 target ini kita ikat dengan satu kesatuan. Jangan melakukan sendiri, karena orang tidak bisa masuk surga sendiri. Kita mesti beramai-ramai masuk surga. Siapa yang harus masuk surga itu? Semua orang muslim mesti masuk surga. Kita perkecil lagi, siapa yang lebih prioritas masuk surga? Satu keluarga. Ampusakum wa ahlikum nar. Engkau pastikan, wahai suami, pastikan istrimu, pastikan anak-anakmu, pastikan cucumu, mereka berpuasa di Ramadan dan melakukan ibadah malam di malam Ramadan. Lalu untuk memotivasi anak-anak kita yang masih perlu distimulasi, berilah mereka itu reward dari awal ini. Buatlah semacam iklan kepada anak-anak kita yang masih butuh untuk diberikan rangsangan. Biasanya usia 14 tahun ke bawah itu yang butuh rangsangan. Sampaikan kepada mereka, ayah beli puasamu. Jika kau puasa 1 hari, ayah beli 5.000. Jika engkau 30 hari, 150.000. Ayah beli bacaan Al-Quranmu. Jika engkau khatam Al-Quran, ayah beli 200.000. Rangsangan seperti itu dibutuhkan oleh anak-anak kita. Lihat anak-anak, kalau ada di masjid memberikan rangsangan, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ustaz nanti, maka mereka akan berbondong-bondong datang ke masjid. Kenapa tidak kita mulai dari rumah kita? Mudah-mudahan teman Allah kita sampai bertemu di Ramadan nanti, mudah-mudahan kita bisa mengambil makna dan faedah-faedah yang luar biasa di dalam Ramadan itu, fokus untuk mencapai target. Maka dunia bila syah, ma'amnya pun terhamu.